Kau adalah putra dari Ibu Ratu Kunti. Dan ayahmu adalah Dewa Surya. Kunti begitu gelisah untuk membujuk Karna agar tidak berperang di pihak Duryodhana dan memberitahu kebenaran yang sebenarnya bahwa Karna adalah putranya. Kunti sudah sering mencoba memberitahu bahwa Karna adalah putranya, namun Kunti belum menemukan waktu dan situasi yang tepat. Krishna mengatakan kepada bibinya itu bahwa ini adalah situasi yang tepat. Namun ada keraguan dalam diri Kunti. Dia tidak bisa menghadapi Karna dan tidak mungkin bisa membujuk Karna untuk saat ini. Kunti meminta kepada Krishna untuk membujuk Karna dan meminta pengampunan atas nama Kunti. Selain itu juga meminta agar Karna putranya melakukan sesuatu yang benar, agar Karna bisa memilih jalan kebenaran dan supaya menghindari adanya peperangan di antara anak-anaknya. Krishna mengingatkan kepada bibinya bahwa terdapat hak yang dimiliki Karna, sehingga hasil apapun nanti tidak bisa dipaksakan. Apapun pilihan Karna harus bisa Kunti terima. Meskipun begitu, Krishna tetap menerima permintaan Kunti untuk menemui Karna. Krishna kemudian datang menemui Karna. Krishna memberitahukan kepada Karna bahwa takdir Karna adalah sebuah akumulasi dari semua keputusannya. Satu keputusan dari Karna bisa mengubah takdir Karna sebagai manusia dan juga bisa mengubah masa depan Karna. Keputusan adalah sudut pandang dari manusia itu sendiri, sedangkan menentukan sudut pandang itu adalah tugas yang berat. Saat pemikiran seseorang tidak bisa diubah, maka keputusannya juga tidak bisa diubah. Krishna berusaha membujuk Karna agar tidak berpihak kepada Kurawa. Namun Karna berdalih bahwa Duryodhana itu berhak atas tahtanya. Putra raja berhak menjadi raja. Kelahiran seseorang menentukan apa yang pantas dia dapatkan dan bukan karena kemampuannya. Karna mengerti bahwa Krishna sedang membujuknya. Namun, Karna akan tetap mendukung Duryodhana dengan alasan saat semua orang mengejek karena kemampuannya dan hanya Duryodhana lah yang mau menerima Karna. Oleh sebab itu, Karna harus mendukungnya bagaimanapun keadaan Duryodhana. Saat ini Krishna akan memberitahukan kebenaran asal-usul Karna dengan harapan Karna dapat memilih sisi yang tepat pada perang Bharatayuddha. Di sini Krishna memberitahukan bahwa Karna adalah putra dari Ibu Ratu Kunti, dan dia adalah anugerah dari Dewa Surya. Karna mewarisi kemampuan dari Dewa Surya. Dia adalah keturunan langsung dari Dewa Surya. Oleh sebab itu, Karna terlahir dengan anting-anting dan perisai. Sedangkan ayahnya Adirata dan ibunya Radha menemukan Karna di sungai Gangga. Kau adalah keturunan langsung dari Dewa Surya sendiri. Dengan memberikan kebenaran itu, Krishna berharap Karna dapat merubah sudut pandang dan mengambil keputusan terhadap perang ini, agar Karna dapat berpihak pada Pandawa, adik-adiknya. Dan ini adalah sebuah permintaan. Setelah mengetahui kebenaran itu, Karna melesat cepat menemui kedua orang tuanya, yaitu Adirata dan Radha, untuk memastikan kebenaran ini. Bagaikan disambar petir, Karna kini tak berdaya, mengetahui bahwa apa yang dikatakan Basudewa Krishna adalah benar. Karna kini benar-benar tak berdaya. Kau adalah putra dari Ibu Ratu Kunti. Kau adalah keturunan langsung dari Dewa Surya sendiri. Karna berusaha memahami keadaan ini. Dia mengingat bagaimana selama ini dia seperti memiliki ikatan batin dengan Kunti ibunya. Bagaimana dia merasa nyaman berada di dekat Kunti. Tak terasa air mata Karna menetes. Karna menangis. Karna juga mengingat saat Arjuna mendapatkan hukuman untuk mencuci kakinya dan merasakan bagaimana penghinaan itu karena dia adalah kakaknya. Ingatannya selalu menuju ke Arjuna, seorang musuh bebuyutannya yang sangat ia benci
Kini diketahui bahwa dia adalah adik kandungnya sendiri. Hati Karna terasa teriris. Ketika seseorang sepanjang hidupnya begitu ingin melihat orang lain menderita, kemudian diberitahu bahwa orang itu adalah pantulan dirinya sendiri, dan bahwa hanya dia menderita, maka pantulan dirinya itu pun akan menderita juga. Bagaimana mungkin Karna kini bisa tenang? Hati Karna begitu dilema akan hal ini. Selama ini, Karna telah melihat Arjuna sebagai lambang penghinaannya, di mana saat Karna telah membunuh Arjuna, maka seluruh dunia bisa mengetahui bahwa Karna adalah kesatria terbaik di dunia, bahwa seorang anak kusir sekalipun dapat menjadi seorang kesatria. Namun dia kini mengetahui bahwa Arjuna adalah saudaranya. Dia adalah adik kandung Karna. Bagaimana Karna bisa menghadapi keadaan ini sekarang? Dia tidak mungkin mengkhianati Duryodhana dan menawarkan bantuan perang untuk adiknya. Karna kini seakan tidak bersenjata. Bagaimana dia bisa menggunakan senjatanya kepada adik-adiknya? Tidak mungkin bagi Karna menggunakan senjata itu bagi adik-adiknya. Kebimbangan ini begitu berat bagi Karna. Ia menangis di pelukan istrinya, Rusali.